Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah ya atas limpahan rahmatnya diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang berbahagia ini, di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, tahun ini ya Allah izinkan kesempatan untuk bersilaturahim kembali. Alhamdulillah, ini berarti kunjungan kami yang ketiga kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu Allah perjumpakan kita dalam kebaikan dan dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami datang alhamdulillah dengan asbab ya adanya program yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di tim Formasi 1 ya Forum Masjid Indonesia Bersatu dan juga marbot aplikasi dalam rangka safari dakwah kami di Jakarta, Jawa Barat dan Jogja. Insyaallah hari Rabu esok kami berangkat ke Jogja ya untuk 3 hari di Jogja insyaallah taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama untuk niatkan itikaf dulu di masjid ya. Kita meniatkan nunggu salat syuruk dan juga kita meniatkan selama kita di masjid adalah untuk menuntut ilmu. InsyaAllah banyaknya niat kita ini Allah lipat gandakan pahala sesuai dengan banyaknya niat kebaikan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah ya, Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan ya, yang Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi nanti saya akan berbicara tentang sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia masjid, yaitu tentang Isra Mi'raj. Nanti sedikit bagian akhir saya akan bicara sedikit tentang persiapan bulan suci Ramadan, dan nanti boleh ditanyakan diskusi ataupun pertanyaan nanti lebih lanjut hal-hal yang perlu diketahui hukum-hukum tentang bulan suci Ramadan insyaallah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mulai dengan kita mengkaji tentang Isra Mi'raj dan hubungannya dalam kehidupan kita hari ini. Ya, dari sisi ini saya akan bicara, tidak mengurai panjang tentang sejarah mungkin, tapi saya mengurai tentang masalah bagaimana pendidikan dan pelajaran Isra Mi'raj itu relevansinya dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Jadi kejadian Isra Mi'raj Nabi ini yang harinya kita tanggal merah hari itu, yang sempat kita hari itu mungkin ya liburan, cuma berlibur saja, tapi belum sempat mengambil pelajaran dalam Isra Mi'raj. Yang ada pelajaran liburan ya, sedangkan pelajaran agama dari Isra Mi'raj belum kita ambil. Ini mari kita lihat pada kesempatan ini dalam ayat yang Allah sampaikan. Surat Al-Isra. Ada satu surat namanya Al-Isra. Jadi kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran dengan nama satu surat. Al-Isra. Ya. Dimulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami nampakkan, perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memulai dengan firman-Nya dengan subhanalladzi, subhana. Jadi kata subhana ini adalah pujian Allah terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi maha suci Allah dari segala hal yang tidak pantas, ya. Dari segala hal yang orang menyangka hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan asra bi abdi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalau orang menyangka bahwa Nabi Muhammad berjalan ataupun pergi ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian naik ke langit di malam hari, itu jangan percaya. Loh, kok tidak percaya Ustaz? Bukan Nabi yang pergi sendiri, tapi Allah sampaikan Allah yang memperjalankan beliau, bukan beliaunya jalan sendiri. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad naik ke langit, enggak, dibawa naik ke langit oleh Allah. Ya. Persis seperti, ya, kasih contoh, misalkan ada seorang anak kecil, ya, umurnya baru 2 tahun, tuh udah mendaki gunung apa yang paling tinggi? Gunung Bromo, gunung apa? Ya. Udah pergi, nggak mungkin. Baru 2 tahun masa sanggup mendaki. Tapi kalau dibilang dibawa mendaki, nah itu lain. Kalau dikatanya dibawa mendaki gunung, nah itu walaupun umur 1 bulan pun bisa, ya, karena dibawa sama ayahnya, ya. Tapi kalau dia pergi sendiri, kita mikir-mikir. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sampaikan bahwa Nabi itu dibawa oleh Allah dalam perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi nggak perlu heran, karena yang membawanya siapa? Allah. Gimana caranya? Nggak perlu dipertanyakan lagi. Allah Maha Kuasa. Dalam 1 malam langsung bisa pulang pergi. Ya, dengan kekuasaan Allah, bukan dengan kekuasaan Nabi Muhammad. Kalau kita mengukur dengan kekuasaan kita, kekuasaan manusia saja, ya mungkin kita mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi, hukum fisikanya bagaimana itu, ya. Tapi ini bukan hukum fisika, tapi hukum Allah yang berlaku, mukjizat daripada Allah. Sudah, itu tutup buku kita membicarakan bahwa mungkin enggak, ya. Nah, persis seperti yang tadi kami sampaikan contohnya. Nah, kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini abdihi, kata para ulama tafsir bahwa abdihi abdun ini menunjukkan pada 2 hal. Jadi Allah enggak katakan pada Nabi Muhammad dengan memperjalankan Muhammad, ya. Dialah Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Enggak, Allah sampaikan abdihi, hambanya. Ya, hambanya. Nabi Muhammad diperjalankan ini di malam hari Isra Mi'raj, itu adalah sebuah kemuliaan bagi beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita misalkan ada kondisi kita kerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan memilih kita untuk membawa ke luar negeri, ya, untuk melihat yang tidak pernah kita lihat, merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, ya. Saya pikir kita semua paham kalau ini adalah sebuah penghargaan, ya, untuk memuliakan kita, ya, untuk diberikan suatu hal ini. Nabi Muhammad juga adalah untuk dimuliakan oleh Allah, diberikan penghargaan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, Allah jelas sampaikan, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, ya, tanda-tanda kekuasaan kami. Nah,
Kita saja di bumi ini pergi jauh-jauh, pergi ke tempat yang indah di luar negeri yang nggak ada di Indonesia, ya, untuk melihat kekuasaan Allah juga kan, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam contohnya misalkan. Nah, tapi Allah mengatakan hambanya, bukan Muhammad. Kenapa demikian? Dua hal. Yang pertama adalah hamba itu menunjukkan kepada jasad dan ruh, ya, bahwa perjalanan ini bukan mimpi nih, ya, bukan mimpi. Kalau mimpi mungkin semua orang bisa mengatakan saya ke langit semalam, lihat ini, lihat itu. Mimpi, kita pun bisa, ya. Itu, tapi abdun menunjukkan bahwa jasad beliau betul-betul berjalan ke sana, kemudian ruh beliau juga sekaligus, jadi komplit dia, ya. Bukan dengan ruh saja, ya, tapi jasad dan ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan kepada bahwa dalam posisi seorang itu, kondisi berharga ataupun berada di atas langit dalam tanda kutip, sebaik-baik manusia itu adalah pada saat kondisi seperti itu di puncak. Itu pada saat dia sadar kalau dia itu hamba Allah, ya. Kondisi yang di puncak dalam hidupnya, penghargaan sehebat-hebatnya, di titik itu dia sadar dia itu hamba Allah, itulah sebaik-baik orang. Nabi Muhammad saja mendapatkan penghargaan yang super, nggak ada didapatkan oleh nabi-nabi lain. Allah sebutkan dalam posisi itu beliau itu hamba Allah. Ini penghargaan, ini adalah peringatan kepada kita siapapun saudaraku yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, bahwa kita di titik yang paling hebat dalam hidup kita, paling yang kita harapkan mendapatkan, di titik itu ingat kita hamba Allah. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Dan disinilah fitnah dunia datang dalam hidup kita sering. Pada saat kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, bahkan di luar daripada keinginan kita, kita lupa kalau kita ini hamba Allah. Karena sedang berada di atas angin, sedang berada di atas awan, sedang berada di langit dalam tanda kutip, ya. Kan sering begitu, ya. Orang kehilangan marwah dirinya, kehilangan jati dirinya, nggak tahu lagi siapa dirinya, ya. Atau bahasa kita katakan nggak tahu diri lagi, ya. Nggak tahu diri lagi. Itu fitnah besar dalam hidup. Maka Allah sampaikan kepada nabinya bahwa dalam posisi kemuliaan yang sangat hebat diberikan kepada nabi itu adalah hambanya, ya. Pengakuan kita hamba Allah dalam kondisi seperti itu luar biasa. Berbeda dengan pada saat kita mengakui diri kita sedang hina hidup ini, aku hambamu ya Allah. Ya sedang hina-hinanya, merasa dalam kondisi memang terpuruk hidup kita, mengakui hamba Allah, baik, bagus. Tapi mengakui hamba Allah dalam kondisi yang super, ininya yang titik ini yang paling luar biasa. Nah, ini diajarkan dalam keimanan kita dalam masalah Isra dan Mi'raj, kata para ulama. Ya. Nabinya saja disebut dengan hambaku. Itu seasli-aslinya kita. Kan orang kadang ketika mengingat namanya saja ke dalam kondisi berada di atas angin, itu ya kan hilang, ya kan, merasa inilah saya, nama saya ini. Itu bahaya itu. Dia hanya ingat namanya, lupa dia akan asli dia itu hamba Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian Allah sampaikan bahwa ya diperjalankan di malam hari. Ustaz, kenapa nggak siang, Ustaz? Ya, emangnya beda sama Allah siang dan malam. Tapi Allah memilih malam hari. Jadi kita mengatakan bahwa nggak kuasa Allah di siang hari. Bisa, kenapa tidak berkuasa Allah? Kenapa malam hari? Nah, malam hari di sini menunjukkan bahwa ya Allah telah menentukan di malam hari. Tapi ada hikmahnya. Bahwa malam hari itulah malam turunnya rahmat Allah dan ketenangan dalam hidup. Ya. Makanya kita berjumpa sama Allah juga itu yang paling baik kapan? Sepertiga siang atau sepertiga malam? Sepertiga, emangnya kalau siang ya sepertiga malam itulah. Maka sedekat-dekatnya orang sama seorang hamba dengan Allah itu di malam hari loh. Ya, di malam hari sedekat-dekatnya.
Kalau kita mau beribadah, sebaik-baik ibadah dan kita mendekatkan diri itu, kalau dibandingkan ya, siang dengan malam, maka di malam hari Allah menentukan malam hari lah masanya kita mendekatkan diri. Itu turunnya rahmat Allah, sebaik-baiknya masa untuk kita beribadah itu di malam hari. Nah, terjadinya sesuatu yang wah juga sering itu di malam hari. Di esok harinya sudah kita tahu apa yang terjadi tadi malam. Makanya politikus sering nggak tidur malam untuk merancang planning dan perencanaan untuk besok hari ya. Karena dipikir malam hari lah ini ya. Nah gitu. Begitu juga yang perampok-perampok juga yang mikir juga malam hari dia ya. Nggak ada tidur. Karena apa? Ada kejadian besar malam hari. Rahmat Tuhan dia bikin bereaksi dia di malam hari. Malam hari bukan berbuat maksiat, tapi masa kita mendekatkan diri pada Allah. Nah, na'udzubillah, kalau justru di malam hari orang di saat itu dia melakukan maksiat, betul-betul penentangan terhadap hukum Allah itu. Malam hari ketenangan, tidur, beristirahat, mendekatkan diri kepada Allah. Saatnya kondisi ruhani kita itu diperbaiki. Ruh berpisah dengan jasad kita kapan? Malam hari. Ya, di malam hari. Ya. Betul-betul malam hari itu adalah waktu ruhani sebenarnya. Ruhani secara ibadah kita atau ruhani untuk istirahat juga. Saat di jasad kita ini diperbaharui, ruh kita diperbaharui. Yang capek di siang hari, malam hari, pas kita bangun seperti saat ini, Bapak Ibu semua kita merasakan mulai segar kembali sedia kala. Capek yang tadi, yang dari kemarin pagi sampai sore, kemana dia? Wallahu alam. Kalau seandainya Allah takdirkan capek itu nggak hilang pada tubuh kita di pagi hari ini, nggak tahu kita apa yang terjadi dengan jasad kita. Tapi Allah bersihkan semua, nggak tahu lagi kemana, lelah, capek, bahkan sakit kepala, mual, pusing itu semua sudah hilang, mulai seperti diperbaharui kembali. Maka malam itu sakral, nah, ya. Kata para ulama. Kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa relasinya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Udah kita nggak bisa mempertanyakan kenapa. Allah telah memilih tempat itu menjadi masra Nabi Muhammad. Tempat Isra-nya Nabi Muhammad. Ya. Tapi hikmahnya yang kita ambil. Ya. Bahwa Allah telah memilih ya, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah kesuciannya itu sama. Ya. Itu Masjidil Haram. Hari ini kita selalu rindu akan Masjidil Haram karena kiblat kita. Tapi kiblat kita yang pertama itu adalah sebenarnya ke kiblat Nabi ke Aqsa. Aqsa kiblat yang pertama. Kemudian kiblat kita ke Masjidil Haram. Secara kesuciannya sama. Bukan berarti karena ini sudah dialihkan maka sucinya berbeda. Ya, udah di sana udah nggak suci lagi. Enggak. Makanya hikmahnya hari ini kita dapatkan bahwa hubungan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak bisa dipisahkan. Hari ini kita paham betul. Ya. Apa yang terjadi di Masjidil Haram, kalau seandainya Masjidil Haram dikuasai oleh orang non-Muslim, bagaimana perasaan kita kira-kira? Ini Masjidil Haram nih, nggak bisa umrah, nggak bisa haji. Kenapa? Itu dikuasai sama orang kafir, orang non-Muslim, atau dikuasai oleh musuh, sehingga kita nggak bisa ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Bagaimana perasaan kita orang Indonesia? Begitu pula lah sebenarnya perasaan kita kalau seandainya Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang lain. Tidak ada hak bagi orang Muslim untuk di situ. Sama itu. Tidak ada bedanya. Maka kewajiban umat seluruh dunia kapan saja Masjidil Haramkah, Masjidil Aqsakah berada di tangan musuh, kewajiban kita bersama untuk membebaskan itu. Sama itu. Allah samakan itu dalam ayat ini ya. Masjidil Haram kemudian terkoneksi berdua itu dengan masra Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad menjadi imam dalam masjid, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, imam para nabi-nabi semuanya di Masjidil Aqsa, bukan di Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa beliau menjadi imam terhadap seluruh para nabi-nabi. Nah, jadi kewajiban kita Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dulu ketika dibebaskan 2 kali ya dalam sejarah, terbebaskan sejak dalam sejarah Islam,
Yang pertama adalah pada saat Umar bin Khattab berkuasa. Itu Masjidil Haram dikuasai oleh orang Romawi, ya, orang Romawi. Abu Ubaidah bin Jarrah yang memimpin peperangan sehingga terbebaskannya Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ya, bebas daripada kekuasaan orang-orang yang zalim. Tapi Umar tidak mengusir orang-orang Kristen yang ada di situ. Sampai hari ini masih ada orang Kristen Ortodok di situ. Tetap ada sampai hari ini. Tidak diusir pada dalam kekuasaan Islam. Tidak. Nggak ada mengatakan kalian jangan di sini. Nggak ada hak kalian tinggal di sini. Ini daerah suci kami. Tidak. Tetap tinggal di situ. Nah, sedangkan orang Yahudi hari ini apa yang terjadi dengan mereka? Ya. Kemudian yang kedua kali pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dikuasai oleh tentara salib yang kedua kali. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan lagi. Jadi 2 kali dikuasai oleh musuh, 2 kali mampu dibebaskan. Hari ini kita menjadi saksi sejarah. Itu Masjidil Aqsa dikuasai lagi yang ketiga kali oleh musuh. Lalu kita merasa berkewajiban nggak untuk membebaskan itu? Udah 2 kali itu umat Islam berhasil karena apa? Merasa kewajiban mereka untuk membebaskan. Nah, maka kalau seandainya di antara kita ada merasa bahwa Masjid Aqsa itu nggak ada urusan gue, urusan ya orang masing-masing negerinya sendiri gitu. Kita umat Islam, ya, yang punya hari ini kita ditakdirkan Allah hidup di masa Masjid Aqsa itu berada kembali jatuh ke tangan musuh, ke tangan orang-orang yang zalim. Nah, ini dia. Maka kita merasa kewajiban. Sebenarnya dalam perang kemarin itu terjadi di Gaza, yang kita kirim bukan cuma obat, tapi senjata, peluru kendali yang kita kirim. Itu sebenarnya yang kita kirim. Siapa bilang bukan kezaliman yang terjadi di Gaza? Yang tidak bisa kita bayangkan yang terjadi di Gaza itu. Kezaliman sudah di luar batas kemanusiaan. Siapa yang dia manusia? Kita udah nggak bicara lagi Islam saja, udah manusianya masih ada kemanusiaan nggak nih? Ya, kita menjadi saksi sejarah melihat secara live kejadian dibantai saudara kita tanpa mampu berkutik apa-apa, menunjukkan pada kelemahannya kebersatuan umat Islam ini. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi dulu sebelum beliau membebaskan Masjidil Aqsa itu, beliau mampu untuk menyatukan semua duailat, raja-raja kecil, sultan-sultan yang berkuasa di Jazirah Arab dan yang lainnya disatukan dulu, ya, ditaklukkan, disatukan. Mereka sudah sepakat semua. Ayo, hari ini kejadian di Gaza, di Palestina, saudara kita sekarang udah berhenti sebentar perang di Gaza, udah mulai mereka membom di Dhifah Gharbiyah, di bagian West Bank-nya. Nggak berhenti mereka melakukan yang seperti itu. Memang betul-betul itu mereka orang Zionis laknatullah alaihim. Kita nggak mampu berbuat apa-apa kepada mereka karena negara Muslim, negara-negara orang Islam ini tidak bersatu. Ya, negara Arab, kita juga di sini kekuatan kita lemah, ya, kekuatan kita lemah. Nah, ini adalah salah satu daripada perhatian yang harus kita sampaikan, bahwa bagaimanapun kita lemah, kita memiliki kewajiban untuk membebaskan Al-Aqsa, ya, dengan segala kekuatan yang kita miliki. Doa kita, sumbangan kita, ya, yang nanti kalau seandainya ini sudah bisa kita dengan mudah memang membawa bantuan ke sana, kita berkewajiban untuk membangun Aqsa dan juga Gaza berkewajiban. Kalau dibilang bahwa nih untuk orang Buncit Indah ada 3 apartemen nih, bangun untuk saudara kita. Nih kita nggak bisa mengatakan apa urusan saya. Enggak, kita berkewajiban atas itu. Kalau misalkan, begitulah kewajiban kita. Ustadz, sebenarnya yang terjadi itu saya sampaikan. Jadi bagaimana kita menyikapi peristiwa yang terjadi sekarang di Palestina? Bagaimana kita menyikapinya? Israel itu sebenarnya seperti apa, Ustadz? Apakah itu orang Yahudi tulen? Memang Yahudinya? Israel itu bukan permasalahan dengan Yahudinya.
banyak juga orang Yahudi yang mereka anti terhadap negara Israel. Ya. Tapi masalah Yahudi negara Israel ini adalah gerakan Zionisme yang dibuat oleh Theodor Herzl dengan memakai agama Yahudi sebagai jalan untuk dia bisa membangun negara Israel sebagai bentuk daripada negara kolonialisme barat di timur. Theodor Herzl ini yang membuat gerakan Zionism, dia itu ateis. Orang Yahudi sendiri mengakui dia itu ateis. Dia bukan orang Yahudi. Ya, keturunan dari ayah bapaknya Yahudi betul. Tapi dia adalah ateis. Dan gerakan Zionis ini dipelopori oleh orang-orang ateis. Bukan bahkan yang yang memproklamasikan Israel itu, ya. Itu Ben Gurion. Kalau di Indonesia ada Soekarno, Israelnya itu Ben Gurion. Ben Gurion ini ateis. Ateis dia, bukan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sendiri yang ortodok, yang mereka mengakui menjalankan agama dan keyakinan mereka berdemonstrasi terhadap negara Israel ini. Dia adalah sebenar-benar kita pahami negara Israel ini adalah negara penjajahan kolonialisme. Dan bentuk penjajahan yang komplit hari ini, bentuk penjajahan yang paling sempurna itulah negara Israel yang saat ini, abad ini yang kita lihat. Dulu dalam sejarah ada penjajahan sempurna, yaitu seperti Amerika dan Australia, itu penjajahan yang sempurna juga. Arti sempurna apa? Bukan baik ya, tapi komplit. Aslinya orang asli dibunuh semua, dibunuh atau disuruh menyingkir keluar. Itulah penjajahan yang paling. Kalau penjajahan di Indonesia kita masih nggak diusir dari tempat kita, tapi bumi kita diambil hasilnya mungkin ya. Kita dipaksa untuk bekerja untuk mereka. Kalau ini memang dibersihkan. Makanya Trump hari ini mikirnya apa? Ini balik orang Gaza dikeluarkan, ya, taruh dengan orang lain atau pilih. Itu adalah logika kolonialisme sejak zaman dulu yang paling komplit begitu. Di Australia habis semua orang asli. Amerika, Kanada juga sama. Ini Israel. Kita lihat secara langsung negara kolonialisme yang paling sadis. Ya, itu atas dasar itu. Ya, kita bukan benci agama Yahudi, tapi Zionisme yang menunggangi agama Yahudi ini yang menjadi masalah munculnya negara Israel. Sedikit saya beritahukan tentang itu untuk kita pahami. Lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini itu juga tidak terlepas daripada sejarah sebelumnya yang kita lihat. Sebelumnya apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Sebelumnya Rasulullah SAW terjadi 3 peristiwa yang sangat dahsyat dalam hidup beliau. Sebelum Isra Mi'raj ini. Karena dalam setiap sejarah kita membaca, kita jangan lihat kejadian itu saja. Sebelumnya apa sih? Yang itu. Baru kita bisa membaca ini kejadian kenapa terjadi. Setahun sebelum Isra Mi'raj, kejadiannya adalah Rasulullah meninggal istri beliau, Khadijah. 2 bulan setelah meninggal istri beliau, meninggal pula paman beliau Abu Thalib. Ya. Istri beliau ini adalah orang yang pertama beriman kepada beliau dan menghabiskan harta tenaga semuanya demi Nabi SAW di masa yang paling sulit dalam dakwah beliau, yaitu di Mekah. Paling sulit dakwah beliau itu. Semua anak Nabi kecuali Ibrahim itu datangnya dari Khadijah. Beliau punya banyak anak. Ya. Beliau mengurus anak beliau, kemudian mengurus Nabi, ya, suaminya, ya, yang masa yang sangat sulit ketika di Mekah. Makanya datang Jibril, ya, suatu ketika datang Jibril berkunjung ke rumah Khadijah. Ya. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku pada Khadijah. Karena Jibril nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Khadijah, tapi bisa dengan Nabi. Ketika sudah di rumah, ya, lalu Nabi mengatakan, iya Khadijah, ini Jibril menyampaikan kepadamu salam. Khadijah senang. Di mana Jibril? Beliau tahu Jibril sedang ada di rumah, tapi beliau nggak bisa lihat, nggak terkoneksi dengan beliau. Senang beliau. Kata Jibril, berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga.
yang di dalamnya tidak ada kelelahan dan tidak ada kesibukan lagi. Kasih tahu kepada Khadijah, ada rumah bagi dia di surga yang di dalamnya nggak ada lagi apa? Kesibukan dan lelah lagi. Apa artinya? Memang di rumah Nabi itulah beliau. Sibuk dan lelahnya luar biasa. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh ibu-ibu ya. Ya, bagaimana di rumah pada saat anak-anak kita masih banyak kita urus ya, kesibukannya seperti apa, lelahnya kita mikir, apalagi suami bisnismen besar ya, urusannya banyak dia urus ya, bentar-bentar ada masalah pulang ke rumah bawa masalah, seorang istri harus seperti apa? Bayangkan ya. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Ya. Bagaimana dengan Khadijah? Maka Khadijah itu adalah pelipur lara Nabi dari dalam rumah. Ya, betul-betul adalah pelipur lara beliau, tapi diambil oleh Allah pada saat masih belum apa-apa. Ya, Nabi Muhammad masih sangat sulit hidup beliau di Mekah. Abu Thalib itu adalah yang membackup Nabi dari luar rumah. 3 bulan setelah Khadijah tidak ada, Abu Thalib wafat, diambil oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tinggallah Nabi di Mekah itu tidak ada perlindungan luar dalam. Secara hukum dunianya. Jadi luar dalam nggak ada perlindungan lagi. Betul-betul bahasa kita dalam tanda kutip ya seperti Nabi tidak tahu harus kemana lagi, seakan-akan gitu ya, secara hukum dunianya. Maka Nabi pun berangkat hijrah ke Taif. Nah, hijrah Nabi pertama keluar dari Mekah sejak berdakwah itulah ke Taif. Nggak ada perlindungan lagi di Mekah. Abu Thalib sudah yang membackup secara politis dan yang lain itu sudah tidak ada lagi. Sahabat-sahabat beliau juga di Mekah nggak mampu membackup Nabi. Mereka ingin membunuh Nabi. Nabi keluar ke Taif. Ke Taif juga tidak diterima. Hari itu Nabi keluar masuk ke Taif harus keluar lagi dilempar batu. Sampai akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika pulang dari Taif. Makanya pernah ditanyakan oleh Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, dalam masa kamu berdakwah, kapan masa yang paling sulit engkau hadapi? Nah, kan ada nanya-nanya itu yang paling sulit kapan ya Rasulullah? Saat ngobrol-ngobrol berdua ya, seorang suami istri ya ngobrol ya. Nabi mengatakan yang paling sulit masa itu adalah saat aku pulang dari Taif. Keluar terusir dari Taif. Beliau keluar dari Mekah, kita tahu bagaimana perasaan beliau kehilangan 2 orang itu. Harus keluar dalam kondisi tidak ada yang menjamin beliau di Mekah. Ternyata di Taif pula ditolak. Itu sudah komplitlah perasaan Nabi itu. Di saat keluar dari Taif lah Nabi mengadu kepada Allah. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktau amri, kata Nabi. Ya Allah, kemana engkau akan membawa aku ya Allah? Kemana engkau akan bawa aku? Apakah engkau serahkanku kepada orang yang jauh itu yang melempariku dan mengusirku, atau orang dekat mereka yang membenciku? Ya. Dan Nabi tidak tahu orang jauh ternyata ngusir, orang dekat nggak mau terima. Ya. Ya Allah, kemana aku akan engkau bawa? Nah, mengadu Nabi di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaid bin Sabit yang pada saat itu membersamai Nabi ya, menangis ya. Beliau melihat menangis, ya Rasulullah, kemana kita akan pergi ini ya, nggak tahu beliau. Nabi bilang kepada Zaid, wahai Zaid, kamu jangan bersedih, Allah akan bantu nabinya. Allah akan bantu nabinya. Itu ngomong dengan Zaid ya. Ketika ngomong sama Allah, ya Allah, kemana ini? Kemana ya Allah ya? Nah, kata para ulama, ini hikmah dalam kehidupan paling besar apa? Kalau kita dalam titik merasa sangat rapuh, jangan pernah ngadu sama manusia, jangan. Kalau sama manusia tetap bilang tenang, ada cara. Padahal nggak ada cara sedikit pun, nggak tahu lagi caranya apa nih ya. Ngadunya sama Allah aja gitu. Ya Allah, nggak ada cara lagi ya Allah. Habis sudah modal ya Allah. Habis sudah nggak tahu saya harus kemana lagi. Tapi kalau sama orang, ada banyak, tenang aja ya. Masih banyak cara ini. Sebelum bumi ini kiamat banyak caranya. Nah gitu dia. Ya. Rapuh kita hanya sama Allah. Ngadu habis-habisan sama Allah. Sama manusia jangan. Apalagi sama lawan. Ya.
Jangan kasih tahu lawan. Lawan jangan dikasih tahu kondisi kita. Ya, tetap tegar. Ya. Rapuh kita hanya sama Allah saja. Ngadu sama Allah saja. Nah, ya. Dalam peristiwa seperti inilah Rasulullah dibawa Isra dan Mi'raj. Nah, itu. Kemuliaan besar beliau dapatkan dalam rentetan yang sangat sulit sebelumnya. Dihadapi oleh beliau. Ya. Jangan kita hanya melihat Nabi, wah hebatnya Nabi Muhammad ya dibawa ke langit. Tapi kita lupa tuh sebelumnya beliau seperti apa kejadian dengan beliau. Ya. Kalau nabinya saja seperti ini, ya kita juga dalam hidup dunia ini ya juga seperti itu. Kalau adalah titik di atas angin kita untuk dapat itu ya harus ada sebelumnya lewati dulu yang model-model siap yang seperti itu. Ya. Kondisi yang sulit mungkin dalam hidup, ya. Bersabar, bertawakal kepada Allah. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian kita lihat di dalam Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ada pelajaran yang berharga yang sedikit terakhir saya sampaikan, ya, sebelum kita sedikit bicara masalah puasa, bahwa Rasulullah sudah sampai ke langit itu. Hebatnya kata para ulama, bukan sampai ke Sidratul Muntaha saja, tapi beliau itu mau balik lagi ke bumi. Nah, itu hebatnya Nabi. Udah sampai ke Sidratul Muntaha, tapi mau dibawa turun ke bumi. Saya pernah sering mengatakan bahwa demi Allah kalau saya dibawa ke langit sama Allah, saya nggak mau turun lagi. Saya mau ya Allah biar di sini aja, jangan lagi, udah selesai ya Allah, udah cukup, jangan lagi bawa aku turun ya. Tapi hebatnya Nabi Muhammad siap turun lagi ke bumi. Nah, perjuangan beliau setelah Isra Mi'raj lebih dahsyat lagi dari sebelum Isra Mi'raj. Berangkat hijrah semua ya, membuat negara terus sampai akhirnya beliau sukses. Tapi dalam hidup manusia yang mereka nggak sesuai dengan sunnatullah, setelah di atas angin, setelah itu apa? Bukannya tambah sukses dalam hidupnya di dunia, semakin. Nah, jadi kita dapat penghargaan hidup itu sementara. Ya, Nabi Muhammad aja berada di langit itu hanya 1 malam kok. Ya. Jangan lengah ya. Perjuangan justru lebih besar setelah itu. Orang yang nggak lengah dengan penghargaan seperti itu, ya Nabi Muhammad siap setelah itu berperang, berdarah-darah lagi ya. Bahkan wajah beliau pernah ditombak, kena di wajah beliau sampai gigi geraham beliau copot. Bayangkan, itu setelah Isra Mi'raj. Udah melihat ayat-ayat Allah di langit loh. Betapa dekatnya beliau, ya, betapa dicintainya beliau oleh Allah. Maka kita jangan merasa kalau seandainya dalam hidup ada masalah dalam hidup, tanda Allah udah jauh dari kita, Allah nggak sayang sama kita. Karena apa? Kok semakin hari semakin dahsyat terus ini, ya. Kewajiban, kesusahan, kepayahan hidup semakin berat kok nih. Maka sering kawan-kawan muda, anak-anak muda tanya kepada saya dalam kajian anak muda itu, Ustaz, saya setelah hijrah kok semakin sulit hidup saya. Jadi kamu berpikir bahwa Allah nggak cinta sama kamu setelah kamu hijrah. Nabinya setelah hijrah lebih sulit hidupnya nggak? Lebih sulit lagi perjuangan beliau setelah hijrah. Tapi bukan berarti nabinya tidak cinta sama Allah, nggak cinta sama nabinya. Allah cinta sama nabinya. Beliau, kita mungkin dalam hidup boleh terusir di bumi, tapi jangan terusir di langit. Mungkin Nabi terusir sebelum hijrah itu terusir di bumi ya, tapi di langit diterima. Kita jangan sampai mungkin boleh jadi kita terusir di bumi, nggak ada orang yang kenal kita, nggak ada yang mau sama kita, tapi kita dikenal di langit, kita ditunggu-tunggu di langit, boleh. Ya, nabinya juga seperti itu dalam hidup beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini sedikit pelajaran, poin-poin dalam kehidupan kita itu terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada identik bahwa kalau musibah, na'udzubillah, kesusahan hidup itu berbanding lurus dengan cinta tidaknya kita Allah sama kita. Enggak. Ya. Semakin pelik hidup tandanya Allah udah menjauhi kita. Enggak. Nabi Muhammad merasakan hal yang sama. Beliau adalah hamba pilihan Allah. Tapi ujian dalam hidup beliau besar. Walaupun sudah mendapatkan penghargaan langsung.
Udah jumpa presiden, jangan pikir bahwa kita nggak akan ada masalah lagi setelah itu jumpa presiden. Nggak. Kalau sebenar-benarnya ya, udah dekat dengan Allah, bukan berarti bahwa kita nggak ada dapat lagi musibah setelah itu. Allah tetap mencintai kita. Yang penting tawakal kita penuh kepada Allah, berpasrah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit beberapa poin yang saya sampaikan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ya. Sedikit ya, 10 menit saya bicara tentang ya persiapan kita menuju kepada Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebentar lagi kita sudah malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah Kamis malam atau malam Kamis ya? Malam Jumat ya? Ya. Malam Jumat ya, kita masuk malam nisfu Sya'ban. Artinya bahwa masuk pada malam ya setengah bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh para sahabat, pernah Usamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syuhur kama tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau banyak puasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi bahwa itulah bulan yang banyak orang lalai, lengah antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Dan juga kata Nabi, syahrun turfa'u fil a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkat amalan kita. Ya, bulan Sya'ban diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebut ya malam nisfu Sya'ban itu, setengah daripada malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau orang Aceh, malam nisfu Sya'ban itu ada disebut dengan malam Bara'ah ya. Bara'ah. Jadi ada kenduri juga malam itu. Kenduri artinya bahwa yang memberi makan untuk orang-orang yang membutuhkan, menampakkan sisi kebaikan kita. Yang orang Aceh suka kenduri, suka kasih makan ya. Pak Sayuti ya. Ya. Jadi itu ada adat orang Aceh seperti itu. Kasih makannya tapi yang mau sholat ya, yang malam itu sholat gitu. Apa yang akan kita bicarakan ini adalah persiapan kita menuju bulan Ramadan. Nah, bagi mereka yang sudah terbiasa puasa di awal Sya'ban, silakan terus berpuasa sunnah ya sampai 2 hari sebelum bulan Ramadan ya. Tapi kalau baru memulai mau rencana puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban itu dilarang. Ya Nabi mengatakan bahwa idan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Kalau sudah setengah Sya'ban yang terakhir, maka jangan engkau berpuasa sampai bulan Ramadan. Jadi nggak boleh puasa sunnah bagi yang baru mau coba puasa. Ya, setelah nisfu Sya'ban jangan lagi, dilarang tuh. Ya. Tapi kalau sudah memulai dari awal Sya'ban, Senin Kamis begitu ya, itu boleh. Atau ambil paket yang 3 hari doang, yaitu 13, 14, 15 nih, ya. Itu paket 3 hari saja. Kalau ini paket bulanan, ya. Kalau yang Senin Kamis paket mingguan, ya. Mingguan. Ini kalau nggak ada mingguan ya udah berarti ambil paket 3 hari saja. Setelah itu berarti tidak ada puasa lagi. Ya, tidak ada puasa sunnah lagi. Ya. Kenapa? Dilarang Nabi khusus, dilarang karena apa? Karena itu sudah mendekati Ramadan, persiapkan diri untuk Ramadan supaya tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hidup kita dengan kondisi kesehatan kita. Nah. Udah habis ya? Ya, saya bicara to the point saja tentang masalah puasa adalah rukun puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, saya hanya bicara rukun puasa aja untuk mengulang kaji secara fikih. Ya, rukun puasa itu ada 2. Ya, rukun puasa ada 2. Di mana-mana saya pergi saya ingatkan ini. Yang pertama rukun puasa itu niat. Ya, saya bicarakan ini mazhab Imam Syafi'i ya. Niat ya. Pertama niat puasa. Niat ini membedakan antara adat dengan ibadat. Ya. Niatlah yang membedakan. Kita pergi ke dokter kan disuruh puasa juga untuk cek darah kita, ya. Tapi itu hanya niat untuk kesehatan. Tapi ini niat puasa dia harus diniatkan kita melakukannya karena Allah atas dasar tuntutan iman kita. Kita lakukan karena Allah Ta'ala.
Ya, nggak ada karena yang lain, bukan mau diet, ya, bukan mau ini mau itu, bukan, karena tuntutan karena Allah. Nah, kriteria niat 3 dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini pemohon diingat baik-baik. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada beda pendapat, tahu berarti itu bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama adalah niat itu supaya dia sah rukun niat itu dipasang di malam hari niat. Mulai dari sejak maghrib sampai sebelum subuh, sebelum waktu sholat subuh. Itu masa kita pasang niat untuk puasa wajib Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh pasang niat kapan aja. Sebelum zuhur boleh pasang niat, asal nggak ada makan minum. Tapi kalau puasa Ramadan wajib, itu masa niatnya itu dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu masanya, waktunya. Kemudian niat itu harus ditentukan. Tentukan kalau saya puasa Ramadan esok hari itu Ramadan tahun ini nih. Nah, harus dipastikan ditentukan demikian. Kenapa? Karena ada orang yang hari ini sedang puasa Ramadan. Hari ini puasa Ramadan dia. Qadaan. Kan puasa Ramadan kan? Yang qada itu kan ibu-ibu yang qada kan puasa Ramadan sekarang, ya. Tapi Ramadan tahun lalu, ya. Maka ketika Ramadan kata masuk bulan Ramadan, niatkan ini puasa kewajiban Ramadan tahun ini, bukan tahun lalu. Nah, itu yang nomor 2, pastikan pada niat. Yang ketiga kriteria niat itu diulang setiap malam, setiap hari diulang. Ustadz, itu kan ada Ustadz juga yang bilang bahwa cukup sekali saja 1 bulan selesai urusan. Nggak perlu niat-niat ulang tiap malam. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu. Bahwa sekali niat untuk 1 malam. Untuk 1 bulan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Setiap hari harus ada niat puasa. Ya. Tapi dalil Imam Syafi'i kuat. Ya. Kuatnya seperti begini. Ya, saya sering menyampaikan bahwa kalau kita sholat, kita hanya niat sekali saja kan, untuk 4 rakaat misalkan. Nggak ada rakaat 1, 2, 3 ada niat lagi gitu. Nggak ada. Sekali niat 1 paket terus. Tapi kalau batal rakaat yang ketiga, ngulangnya semuanya. Kalau kita puasa, batal di hari yang ke-10, ngulangnya dari awal. Enggak, hari ke-10 aja. Jadi dia ibadah parsial dia. Kalau ada satu yang rusak, nah yang rusak ini ganti, itu aja. Yang lain tidak terganggu. Jadi dia bukan ibadah 1 paket, tapi dia apa? Ya, terpisah-pisah dia. Makanya setiap malam niat untuk esok puasa. Maka kalau orang terlambat niat, saat ini dia terbangun, nggak sempat sahur, ya terbangun dia ternyata sedang sudah saat ini jam 6 misalkan. Gimana Ustadz? Saat itu dia pasang niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i sudah itu tidak sah. Puasa hari itu tidak dianggap dia qadha. Kenapa? Masa meniatkan sudah lewat. Ya, dia harus niatkan masa ketika itu adalah pada saat sedang waktunya belum masuk subuh. Udah dia pasang niatnya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua rukun daripada puasa adalah yaitu nahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua. 2 saja rukunnya, nggak ada banyak. Apa aja yang membatalkan puasa? Makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja. Kalau lupa itu diampuni. Lupa gitu ya. Itu dimaafkan. Ya. Terserah entah betul-betul bisa lupa itu ya, dimaafkan, tapi secara hukumnya begitu, ya. Nah, di awal-awal hari ya biasa mungkin ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian yang semakna dengan makan minum, ya. Tahan diri dari melakukan hal-hal yang semakna dengan makan minum, kata para ulama. Apa itu semakna dengan makan minum? Memasukkan sesuatu materi atau yang terasa ke dalam rongga tubuh yang terbuka secara normal. Ya.
Mana rongga tubuh terbuka secara normal? Yaitu hidung kita ini terbuka secara normal, mulut juga, telinga kita, jalan depan, jalan belakang. Itu adalah rongga tubuh terbuka secara normal. Ya, memasukkan sesuatu materi yang terasa ke dalam rongga tersebut itu membatalkan puasa. Maka menyemprotkan sesuatu dalam mulut, kalau misalkan orang sesak, ya, itu batal puasanya. Itu dia qada puasa hari itu kalau terjadi sesak nafasnya. Begitu juga memasukkan cairan ke dalam hidung, yang cairan itu bisa sampai ke kerongkongan, itu bisa batal puasa, ya. Sedangkan orang yang berwudu itu tidak masalah, ya, tidak masalah selama 3 kali saja dia mencuci. Kalau seandainya ada yang tertelan tanpa sengaja, itu nggak batal puasa, ya. Kalau berwudu, di luar wudu kalau tertelan itu batal puasa. Nah, kemudian orang yang tetesan mata bulan Ramadan nggak batal puasa. Kenapa? Dia bukan rongga tubuh yang terbuka. Suntikan juga, berbagai macam bentuk suntikan itu nggak batal puasa karena itu bukan rongga yang terbuka secara normal masuknya. Infus juga tidak batal puasa kecuali infus glukos yang pengganti makan, itu batal karena itu semakna dengan makan. Ya, ya, telinga, tetesan telinga yang dia itu bisa lepas dan bisa terasa masuk ke dalam, itu bisa batal puasa. Tapi kalau pakai ini dengan korek kuping itu tidak batal puasa. Ya, tapi tetesan khusus itu bisa batal puasa. Tapi kalau korek kuping dan ini aja itu nggak batal puasa karena itu nggak akan masuk ke terasa ke sini gitu ya. Nggak dia. Nah, begitu. Apalagi? Nah. Ya, bagus. Mandi, rendam diri itu nggak batal puasa kecuali berendam sambil minum. Nah, itu batal puasa. Mandi juga bisa batal puasa kalau sambil mandi minum. Tapi kalau nggak minum nggak masalah, nggak batal puasa. Ya, begitu. Berenang nggak batal kalau seandainya nggak masuk air dan tidak masuk air ke dalam mulut. Ya, tidak tertelan air. Ya, berendam dengan berenang sama aja, ya. Ya, bagi yang mungkin ada treatment harus berenang, ya, boleh dia melakukan renang sedang berpuasa, tapi pastikan tidak ada masuk air. Nah. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Ya. Menyimpang sedikit, tapi masih dalam surat Isra. Di dalam surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimpang sedikit dari yang Ustaz bicarakan, tapi masih dalam surat Al-Isra. Itu ayat 4. Lagi dibaca tadi. Ya. Dan kami tetapkan Bani Israel itu dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya. Terusnya juga pada ayat kelima, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dan kedua, kami datangkan kepada hamba-hamba kami dan yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itu akan tampak yang pasti terlaksana. Ya. Kejahatan Israel ini apa? Dua kejahatan ini. Yang mana yang dimaksud dengan 2 kejahatan? Sekarang Ya. Israel sudah 10 kali bikin kejahatan. Ya, betul. Ya. La tufsidunna fil ardi marratain. Kalian akan melakukan kerusakan di bumi 2 kali. Kapan 2 kali itu? Kita kalau baca sejarah tafsir para ulama tentang 2 kali itu, setiap para ulama itu beda menentukan 2 kali itu. Ada yang mengatakan sudah terjadi 2 kali. Ya. Kalau ulama kontemporer hari ini, kalau kita lihat seperti Syekh Sya'rawi mengatakan belum lagi. Yang 2 itu belum terjadi. Kalaupun terjadi, yang pertama mungkin sudah terjadi, yang kedua ini belum lagi. Ada yang mengatakan yang keduanya adalah saat ini. Jadi itu fleksibel sekali. Nah, penentuan 2 kali itu kita tidak tahu 2 kali itu kapan. Sedahsyat-dahsyatnya yang terjadi, apakah hari ini yang paling dahsyat atau ada ke depan yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, tapi yang pasti kata para ulama 2 kali ini adalah kerusakan yang paling besar mereka lakukan. Ya. Nah, jadi tapi ayat ini sudah menyatakan kepada kita bahwa ini orang Bani Israel ini memang kerjaannya merusak di bumi, di mana dia tinggal, dia berkuasa pasti merusak. Itu adalah ayat untuk kita orang muslim loh.
Jangan rencana mau buat kerjasama dengan mereka. Itu mau perusak di muka bumi. Tapi kemudian Allah akan menyebutkan dalam ayat setelah itu, kami utus hamba-hamba kami yang punya kekuatan apa? Ba'sun syadid, punya kekuatan besar kan? Ya enggak itu? Ba'sun syadid. Jadi mereka melakukan kerusakan, tapi kemudian kebalikannya Allah akan utus hamba-hambanya yang punya kekuatan syadid. Maka menghadapi orang Israel itu bukan dengan perdamaian, tapi dengan ba'sun syadid. Kita punya kekuatan lebih dari mereka. Tuh baru. Nah, hanya paham power. Mereka nggak punya paham lain tuh. Nggak ada nego-nego lain kecuali nego pada secara power. Power kita lebih besar daripada dia. Baru. Nah, maka kita umat Islam berhadapan dengan Bani Israel bukan kita memakai diplomasi. Diplomasi apa kalau nggak punya power? Ya, ya. Power tanpa apa, diplomasi tanpa power sama dengan jual diri kan? Nah jadi begitu. Itu ayat itu telah kasih tahu sama kita umat Islam. Jadi ya makanya kalau dengan Israel kita kirim bukan cuma obat tapi apa? Amunisi senjata. Itu kita kirim. Dari Indonesia drone yang terbaru kirim. Itu baru mereka paham. Ya. Baik, ada yang lain masalah puasa Ibu? Mau ditanya? Persiapan bulan Ramadan? Ya, baik. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan Allah berikan izin kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.